Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryani SPDMM pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas KD 35, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe, produk barang dan jasa. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Memahami tahapan-tahapan pembuatan prototipe, produk barang dan jasa. Kedua, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan prototipe. Ketiga, menentukan proses kerja pembuatan prototipe, produk barang dan jasa. Dan yang keempat yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe, produk barang dan jasa. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Tahapan prototipe sebelum mendesain produk barang atau jasa ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Tahap pertama yaitu pendefinisian produk, merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua yaitu working model, dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model ini dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Tahap ketiga yaitu prototipe rekayasa atau engineering prototype, dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produk atau untuk dilanjutkan pada tahap produksi. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Tahap keempat yaitu prototipe produksi, yaitu bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Tahap kelima yaitu qualified production item, dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misalnya keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan dan kerusakan, pelanggaran, siklus break-even, dan polusi, dan konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. Tahap terakhir adalah model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun, secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk, baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil, untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Pembahasan selanjutnya adalah proses kerja pembuatan prototipe, produk barang atau jasa, yang biasa disebut dengan diagram alur proses produksi. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu
sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi tersebutlah pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Seandainya timbul variasi mutu pun, tingkat toleransinya dari penyimpan masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Artinya, melalui tes-tes pada berbagai tahapan proses produksi harus dilakukan agar bila terjadi komponen atau barang yang cacat dapat segera diketahui untuk segera ditindaklanjuti. Masing-masing jenis industri manufaktur mempunyai diagram alur proses produksi yang berbeda satu sama yang lain, karena produk yang harus dihasilkan berbeda. Bahkan, untuk produk yang sejenis pun, diagram alur proses produksinya belum tentu persis sama, karena masing-masing mempunyai ciri khas atau spesifikasi sendiri-sendiri. Diagram alur proses produksi yang berbeda, misalnya diagram alur proses produksi tekstil, sama sekali berbeda dengan diagram alur proses produksi pembuatan obat-obatan atau farmasi. Akan tetapi, walaupun sama-sama industri manufaktur farmasi atau obat-obatan, diagram alur proses produksinya dapat berbeda. Misalnya, yang satu berbentuk tablet, sedangkan yang lain berbentuk cair. Penjelasan selanjutnya adalah prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi seyogyanya meliputi pengetahuan sebagai berikut. 1. Kerusakan dan mutu produk. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa suatu barang atau jasa dibuat melalui suatu proses. Proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Kiat utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana saja, yakni kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Ketiga, kendali mutu terpadu. Dari uraian tadi menunjukkan bahwa mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi berarti mengadakan suatu rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. Bila ada pengendalian atau controlling atas mutu, tentunya harus dimulai sejak perencanaan mutu atau planning produk bersangkutan. Antara tahap perencanaan dan tahap seperti pengorganisasian dan pelaksanaan harus disertai pengawasan mutu. Hal ini memberi gambaran bahwa manajemen mutu meliputi berbagai aspek keikutsertaan dari berbagai pihak di dalam perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang mutunya harus dikendalikan. Yang berikutnya yaitu mengetahui jenis-jenis pengawasan mutu produk, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. Pada bagian ini akan ditanyakan apakah bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Hal ini perlu diamati sejak rencana pembelian bahan, penerimaan bahan di gudang, penyimpanan di gudang, sampai dengan saat bahan baku tersebut akan digunakan. Kedua yaitu pemantauan proses produksi. Bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya akan diproses dalam mesin-mesin produksi untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, juga hasil kerja mesin-mesin tersebut dipantau agar menghasilkan barang sesuai yang direncanakan. Ketiga yaitu pemantauan produk jadi. Pemeriksaan atas hasil produksi jadi untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana, ukuran, dan mutu atau tidak, sekaligus untuk mengetes mesin yang mengolah selama proses produksi.
Bila produk atau produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu yang direncanakan, maka produk-produk tersebut dapat digudangkan. Selanjutnya dipasarkan. Namun bila terdapat barang yang cacat, maka barang tersebut harus dibuang dan mesin perlu disetel kembali agar beroperasi secara akurat. 4. Pemantauan pengepakan. Bungkus atau pengepakan merupakan alat untuk melindungi barang agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Pembahasan terakhir yaitu faktor-faktor penentu dalam proses strategi pembuatan prototipe. Faktor-faktor penentu dalam proses strategi pembuatan prototipe sebagai berikut ini. 1. Prototipe bisa berupa subsistem, serangkaian dari beberapa subsistem, atau keseluruhan sistem. Di mana pada poin ini kita akan membuat sistem yang besar. Mungkin hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memecahnya menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil, yang masing-masing subsistem dapat dianalisis berdasarkan strategi yang paling optimal. 2. Melakukan prototyping atas bermacam-macam konsep dengan melakukan prototyping atas satu konsep. Ketika hanya ada satu atau dua konsep produk saja yang memungkinkan besar akan dipilih untuk dikembangkan, perkembangan prototipe dalam jumlah banyak pada masa awal akan memberikan umpan balik penting bagi perancang. Ketiga, pembuatan prototipe bisa dilakukan oleh pihak luar atau dilakukan oleh seorang wirausaha itu sendiri. Melakukan penyerahan urusan pembuatan produk hanya kepada pihak luar dapat membengkakkan biaya dan waktu, sehingga lebih baik dibuat sendiri. Keempat, fisik pada suatu prototipe dapat dibuat ukuran skala. Ketika kita sedang berurusan dengan produk yang berukuran besar, seperti pilar untuk bangunan rumah bertingkat, kita tidak akan mungkin membuat prototipe yang sama ukurannya dengan produk akhirnya, kecuali untuk keperluan uji akhir. Oleh karena itu, kita bisa membuat skala fisiknya untuk mengetes aspek-aspek tertentu dalam desain produk tersebut, atau bisa dibuat prototipe potongan yang bisa disambung pada saat pembangunannya. Kelima, hasil akhir suatu bentuk usaha dapat dibuat skala lewat prototipe. Mungkin merupakan suatu hal yang bagus apabila perancang dapat merancang prototipe yang mampu mencakup beberapa persyaratan desain dalam satu waktu. Hal ini bertujuan agar perancang dapat membuat evaluasi atas fitur yang diharapkan ada pada produk tersebut. Dengan adanya skala fungsi, perancang akan merasa lebih mudah dalam menguji prototipe dan produk final yang memiliki sifat lebih kuat. Demikianlah pembahasan materi KD 35 menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.